kebangkitan Kristus itu adalah peristiwa fenomenal. Peristiwa yang sangat luar biasa dan terjadi 2000 tahun yang lalu. Masihkah sampai hari ini kita heran tentang peristiwa kebangkitan? Masihkah sampai hari ini kita heran tentang peristiwa kebangkitan? Masihkah sampai hari ini bahwa peristiwa kebangkitan itu tidak masuk akal? Masihkah sampai hari ini kita heran terhadap peristiwa kebangkitan? Yang kedua, masihkah sampai hari ini kita berpikir bahwa peristiwa itu tidak masuk akal? Lalu kemudian, masihkah kita berpikir bahwa peristiwa itu memang tidak logis? Ini pertanyaan serius. Tapi kita harus bersyukur kalau sampai hari ini peristiwa itu belum masuk akal. Sebab kalau peristiwa kebangkitan itu sudah masuk di akal, maka dia tidak lagi menjadi peristiwa yang fenomenal. Kita harus bersyukur bahwa peristiwa kebangkitan itu sampai hari ini tidak masuk di akal manusia. Tidak dapat dijelaskan. 2000 tahun lamanya proses manusia untuk membuat cerita ini menjadi hoax, menjadi cerita bohong. Berbagai upaya dilakukan manusia, bukan baru hari ini, tapi sejak dari peristiwa kebangkitan itu, peristiwa pembohongan sudah mulai dilakukan. Jangan percaya. Prajurit diberi sebuah keyakinan bahwa tolong tugasmu prajurit, kasih tahu kepada orang bahwa ada yang mencuri mayatnya. Jadi dari awal peristiwa ini sudah sengaja untuk dibuat seperti peristiwa yang bohong, peristiwa yang tidak benar. Dan 2000 tahun lamanya orang selalu berupaya untuk mencari bagaimana cara untuk membuktikan bahwa peristiwa ini bukanlah peristiwa yang terjadi secara sesungguhnya, tetapi peristiwa ini adalah peristiwa yang bohong. Upaya itu dilakukan manusia dengan berbagai alasan. Ada yang berkata dalam sebuah tafsirannya mengatakan bahwa oh tidak, ini Yesus ini diganti dengan orang yang dibuat oleh Yesus sendiri, mukanya mirip-mirip dengan dia, sehingga yang disalib dan yang mati itu bukan Yesus. Yesus bertransformasi dalam bentuk yang lain, lalu kemudian muridnya yang mirip dengan dia lah yang disalibkan, lalu kemudian dia juga yang dikuburkan, sehingga pada saat peristiwa kebangkitan dia memang tidak apa-apa. Dia ada karena bukan dia yang disalib. Tapi sampai hari ini upaya itu tidak pernah berhasil. Bagaimana mungkin kita masih ragu tentang kebangkitannya? 2000 tahun upaya untuk membuat dan membuktikan bahwa ini bohong. Tapi sampai 2000 tahun hari ini, peristiwa ini belum bisa dibuktikan sebagai sesuatu yang bohong. Artinya apapun upaya manusia untuk membuat peristiwa ini menjadi peristiwa yang bohong tidak berhasil. Itu bertanda bahwa saya dan saudara tidak perlu ragu lagi. Kebohongan itu biasanya tertutupi 2-3 tahun, 10 tahun. Tapi kalau 2000 tahun lalu kemudian sampai hari ini tidak terungkap, itu berarti bahwa apapun usaha manusia untuk membuat peristiwa ini menjadi peristiwa yang bohong tidak berhasil. Artinya peristiwa ini bukanlah peristiwa yang hoax. Dan sampai hari ini kita masih heran. Teknologi sudah begitu canggih, tetapi tak satu pun yang mampu menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Itu bertanda bahwa memang peristiwa ini peristiwa fenomenal. Peristiwa ini tidak bisa diceritakan, tidak bisa dibahas dengan logika atau pengetahuan biasa. Itu bertanda bahwa ini memang persoalan yang harus membuat kita tetap heran sampai kapanpun. Itulah tadi kemudian kita memilih lagu Ku Heran Allah Memberi. Sampai hari ini kita masih heran bagaimana Kristus yang disalib itu, Kristus yang mati itu menjadi bangkit. Sehingga pada minggu ini kita tidak bercerita membahas tentang bagaimana proses kematian dan kebangkitannya, tapi justru kita membahas Mazmur 118. Bahwa tidak penting lagi bagi kita untuk bercerita, betul tidak,
Bagaimana itu terjadi? Bukan lagi itu yang harus menjadi persoalan. Yang harus menjadi persoalan bagi kita adalah betapa bersyukurnya kita. Ini hal yang pasti bahwa dia mati dan dia bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Itu yang perlu disyukuri. Kalau hari ini kita masih mempertanyakan, Sidah, betulkah? Benarkah itu terjadi? Maka kita sudah ketinggalan kereta. Mazmur 118 itu menceritakan sesungguhnya jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Sudah digambarkan bagaimana Allah begitu mengasihi manusia. Berkali-kali saya mengkhotbahkan di beberapa tempat bahwa kalau masih ada cara lain selain mati, Tuhan tidak akan bodoh mati untuk menebus dosa kita. Kalau masih ada cara lain memasukkan kita ke surga, kenapa harus cara penyaliban? Kenapa harus mati? Berarti benar-benar betapa beratnya pergumulan itu, sehingga cara terakhir yang harus ditempuh adalah mati untuk menyelamatkan kita. Supaya apa? Supaya saya dan saudara tahu bahwa ini bukan pengorbanan yang ringan. Ini bukan perkara yang mudah. Sayang sekali, saya pernah membaca sebuah cerita. Dulu di Vietnam ada dua orang bersaudara, Le dan Li. Dia kembar persis, hampir tidak dapat dibedakan. Lalu kemudian Li menjadi prajurit, dia adalah adik. Le menjadi petani. Kakak yang menjadi petani ini perbuatannya sangat baik. Dia begitu setia terhadap negara sebagai seorang petani. Tapi Li yang adalah adiknya menjadi prajurit tapi berkhianat dan menjadi sangat jahat. Lalu kemudian negara menangkapnya dan negara berupaya untuk menangkapnya dan hendak menghukum mati. Kakaknya mengambil keputusan begini, mungkin lebih baik saya yang ditangkap. Saya ini hidup baik. Itu berarti kalau saya mati, saya punya peluang besar untuk masuk surga. Tapi adik saya ini kalau dia mati, betapa kasihannya dia sudah pasti masuk neraka. Untuk itu demi memberi kesempatan kepadanya bertobat, dia menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Dan proses penghukuman terjadi. Le atau kakaknya yang petani itu dihukum mati. Sesudah kakaknya yang petani dihukum mati, apa yang terjadi terhadap adiknya? Adiknya bukannya bertobat. Adiknya bukan mengatakan, kasihan kakakku sudah gantikan kak. Tapi adiknya mengatakan begini, itu kebodohan kakak. Kenapa dia mau melakukan itu? Saya pasti bisa meloloskan diri dan keluar dari hukuman mati ini. Tidakkah harapan kakaknya menjadi salah? Dia berpikir bahwa kalau dia mati untuk adiknya, maka adiknya akan bertobat. Sekali lagi, tidakkah harapan kakaknya itu menjadi salah? Dia berpikir bahwa kalau dia mengorbankan dirinya, dia yang dibunuh, lalu memberi kesempatan kepada adiknya untuk hidup dan bertobat, maka adiknya kemungkinan dapat menjadi manusia yang baik, lalu kalau mati masuk surga. Apa ini saudara-saudara? Sama dengan upaya Allah untuk menyelamatkan kita. Dia mati dengan sebuah harapan bahwa kalau saya mati menebus dosa manusia ini, maka besar harapan Tuhan agar kita yang masih hidup ini bertobat. Jangan seperti prajurit tadi. Kakaknya sudah mati untuk menggantikan hukuman bagi dia. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap hidup dalam dosanya. Betapa kasihan pengorbanan sang kakak itu. Betapa kasihan pengorbanan sang kakak itu. Dia sudah harus mati
demi untuk memberi kesempatan kepada adiknya bertobat, tetapi adiknya menyalahgunakan kesempatan itu. Ini peristiwa kecil. Peristiwa Allah berkorban jauh lebih besar daripada cerita yang baru saja kita dengarkan itu. Allah mati untuk kita. Dia mau bahwa pakai momen ini, pakai kesempatan ini, saya menanggung dosamu. Supaya sesudah saya menanggung dosamu, kamu sadar bahwa oh kasihan, Tuhan sudah tanggung dosaku, masa saya masih mau melakukan itu lagi? Peristiwa hari ini kita harus bersyukur bahwa dia bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Sungguh bahwasanya Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya selalu baru setiap hari. Dia tidak pernah membalas dendam. Karya proses pembalasan dendam Kristus adalah pengampunan. Jadi Kristus membalas keangkuhan kita dengan mengampuni. Dia mengampuni dosa dan saya dan saudara. Mari, sesudah dia mati untuk saya dan saudara, jangan sia-siakan kesempatan terbaik ini. Bertobat. Jangan lagi hidup dalam dosa. Sampai hari ini saya pun masih heran kenapa dia mau mati untuk saya. Dan keheranan itulah yang membuat saya bertahan bahwa betapa Tuhan itu tak dapat dijelaskan dengan pengetahuan. Betapa kematian Tuhan itu tak dapat dijelaskan sepintar apapun manusia, tak mampu menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ini hanya mungkin saya terima dan hanya mungkin saudara bisa terima dengan iman bahwa dia mengasihi kita. Dia mau kita diselamatkan. Bersyukurlah karena dia bangkit. Lebih hebat lagi saudara, bahwa sesudah kebangkitannya dia tidak menjadi Allah yang amnesia. Sesudah kebangkitannya dia tidak pernah melupakan bahwa itu Petrus, itu Yohanes, dan itu murid-muridnya. Sesudah kebangkitannya kasih penyelamatannya berlanjut. Saya berpikir dalam beberapa perenungan, seandainya ini Yesus mati, 3 hari dia mati, pasti dia bangun, dia lupa yang mana muridnya, yang mana Galilea, yang mana Yerusalem, dan yang lain. Tapi begitu kematian tidak pernah dan tidak mampu. Sekali lagi, kematian atau maut itu tidak bisa dan tidak mampu memutuskan rantai kasih Allah. Kematian dan maut itu tidak bisa memutuskan rantai kasih Allah. Sesudah dia bangkit dari kematian, dia masih katakan, dahului saya ke Galilea. Jangan takut. Kalimat jangan takut ini adalah kalimat yang penuh dengan pengharapan. Aku mendahului engkau ke Galilea. Jangan takut menjalani hidup ini. Dia sudah bangkit dan dia memberi jaminan bahwa aku mendahului engkau dalam setiap rencanamu, dalam setiap program hidupmu. Bersyukurlah karena dia bangkit. Atas kebangkitannya lah dia mendahului kita dalam seluruh rencana kita. Selamat menikmati kasih Kristus. Peristiwa kebangkitannya adalah peristiwa yang begitu fenomenal. Kematian tidak dapat memutuskan rantai kasihnya. Sesudah dia bangkit, dia melanjutkan bahwa dia akan menyelamatkan kita. Dan kelak ketika dalam renungan kita di minggu akan datang, bahwa sesudah dia naik ke surga, keterpisahannya dengan murid-muridnya juga tidak memutuskan rantai kasihnya. Dia masih berjanji bahwa dia menyiapkan tempat untuk saya dan saudara. Amin.